Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang video-video yang bermanfaat, berisi tutorial tentang pendidikan, penelitian, dan juga tentang dunia finansial termasuk investasi saham. Hari ini saya akan membagikan sebuah video tentang tutorial di bidang akademik, yaitu cara mudah untuk menganalisa sebuah data dan menampilkan gambar penelitian dalam sebuah manuskrip. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi yang sangat powerful yang digunakan hampir oleh semua penelitian dan hampir semua jurnal ilmiah, terutama di bidang biologi, biomedik, kedokteran, dan kesehatan. Aplikasi tersebut adalah aplikasi GraphPad atau dengan nama Prism. Sekarang Prism ini ada sampai edisi ke-9. Oke. Nah, apa saja yang akan saya bahas di sini? Yang pertama adalah cara akses dan instalasi, kemudian pengenalan beberapa fitur penting, yang ketiga bagaimana cara memasukkan data, kemudian bagaimana cara melakukan analisa statistik terhadap data yang sudah kita masukkan, kemudian membuat gambar, lalu mentransfer gambar tersebut ke dalam manuskrip. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan ke video, ada beberapa disclaimer yang harus saya sampaikan ya. Jadi disclaimer-nya yang pertama adalah yang saya jelaskan di video ini adalah hal yang basic ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan analisa apa yang harus digunakan, tipe graf gambar apa yang harus digunakan, itu sangat tergantung terhadap penelitian ya. Yang kemudian adalah mungkin video ini lebih cocok digunakan atau dilihat oleh mahasiswa atau orang-orang atau peneliti, dosen yang bergerak di bidang kedokteran, kesehatan, biologi, atau natural science. Saya tidak tahu apakah ini bisa digunakan di ilmu sosial, ya, apalagi mungkin di ilmu-ilmu alam, tapi yang seperti matematika, informatika, dan sebagainya, saya tidak tahu. Ya, tapi biasanya ini digunakan di bidang saya di kedokteran, biomedik. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi apa sih Prism atau GraphPad ini? Jadi aplikasi ini mirip mirip dengan SPSS ya. Cuma bedanya aplikasi ini lebih simple ya, lebih compact ya, dan memiliki keunggulan di bidang grafik ya. Kenapa aplikasi ini lebih simpel? Ya karena tadi itu ya, ini lebih ditujukan kepada penelitian laboratoris ya. Penelitian laboratoris yang biasanya penelitian laboratoris itu hanya membandingkan pre dan post, treatment, non-treatment, treated dan non-treated ya. Terus misalnya kontrol dengan cohort dan sebagainya. Yang mungkin lebih lebih straightforward ya. Terus kemudian aplikasi ini juga nilai lebihnya adalah bisa langsung menganalisa data sekaligus langsung menciptakan gambar atau figure yang bisa kita masukkan ke dalam manuskrip. Beda dengan SPSS yang biasanya kan cara membuat gambarnya harus misalnya pakai Excel ya, pakai Excel, terus kemudian dan lebih sulit lah kalau menurut saya. Dan ini lebih simpel. Oke, sekarang ke poin yang pertama adalah cara akses dan instalasi. Cara aksesnya ya kita harus mendownload ya, mendownload aplikasi ini. Jadi tidak ada aplikasi berbasis web, jadi harus berbasis aplikasi baik itu Mac maupun Windows ya. Sayangnya aplikasi ini berbayar ya. Mungkin kalian bisa menggunakan secara trial 30 hari dengan menggunakan email dan sebuah laptop atau komputer ya. Kalau ingin trial lagi harus menggunakan akun lain dan komputer yang berbeda, nggak bisa menggunakan komputer yang sama. Jadi bagi peneliti seperti ini, mahasiswa S1 ya, saya kira 1 bulan cukup ya, 1 bulan cukup. Kenapa? Karena ya S1 kan skripsinya nggak terlalu kompleks ya. Yang penting kalian kerjakan dulu laboratoriumnya, terus kemudian setelah datanya terkumpul, baru 1 bulan dibuat analisa dan membuat grafiknya. Ya, tapi kalau bagi peneliti yang lebih senior ya, dosen, mahasiswa S3 ya, ada cara lain ya. Ya cara lain adalah kalian cari
aplikasi ini di Shopee ya, yang itu memang ada yang versi dalam tanda kutip terjangkau ya. Kalian cari sendiri dan saya tidak akan menunjukkan di sini. Oke, langsung kita akan menuju ke aplikasinya. Oke, jadi ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya Prism 9 yang saya gunakan ya. Saya langsung klik aja untuk mengeluarkan. Oke. Wait. Oke. Jadi ini ya, ini tampilannya ya, tampilannya ketika kita membuka aplikasinya akan muncul seperti ini ya. Jadi ini untuk create data baru ya. Kita pilih yang kolom ya, yang kolom ya. Kalau X, Y ini kita untuk membuat grafik aksis X dan aksis Y ya, misalnya tren, terus dan sebagainya ya. Kita buka dulu salah satu pilihan ya, yang mungkin yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa di bidang natural science ya, adalah kolom ya. Kolom itu membandingkan beberapa kelompok ya, kelompok kontrol, kelompok treatment 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita pilih yang ini ya. Jadi datanya ada pilihan dua, enter or import data into new table. Ini benar-benar baru, atau start with sample data to follow a tutorial. Jadi ini nanti kalau kita klik ini, nanti si aplikasi ini akan memunculkan sebuah data dummy ya, yang itu ada tutorialnya. Jadi gunanya ya untuk kita belajar ya, tapi kita nggak perlu, kalau kalian mau ya bagus ya untuk belajar ya. Kita langsung new aja. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, interreplicate value, stack into column. Jadi kita memasukkan beberapa data replicate ya, replicate itu kayak pengulangan kalau bahasa Indonesianya ya, yang dijadikan satu kolom ya. Yang pilihan berikutnya beberapa data ya yang dipisahkan dalam beberapa row ya. Row itu seperti ini ya, row. Terus kemudian enter and plot error value, error di calculate. Jadi kalau misalnya kita sudah beberapa data, misalnya pengulangan pertama, pengulangan kedua, pengulangan ketiga, sampai kelima misalnya, terus kemudian sudah kita rata-rata, dan di situ kita sudah ada standar deviasinya dan sebagainya, kita pilih yang ini. Jadi langsung masukin rata-rata. Tapi kita nggak akan masukin ini, ya ribet ya. Kita pilih yang ini aja ya. Oke, lalu create. Nah, jadi ini adalah tampilannya ya, tampilan cukup bagus kan, tidak seaneh SPSS mungkin. Jadi ini kan lebih lebih familiar, lebih kayak Excel mungkin ya. Oke, jadi ini saya buat simulasi ya. Simulasinya adalah gini. Misalnya saya memiliki sebuah penelitian ya. Tadi di video saya sebelumnya saya bahas pengaruh daun manggis terhadap ekspresi interferon alfa misalnya, interferon alfa, interferon gamma ya, terhadap apa tadi, pengaruh daun manggis, ekstrak daun manggis terhadap ekspresi interferon gamma pada sel T. Ya, jadi desainnya saya memiliki sel T ya, ada dari beberapa pasien misalnya ada 4 pasien misalnya, 4 sel T dari limfosit ya, sel darah putih ya, limfosit T dari pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4 ya. Lalu ada kontrol ya, kontrol misalnya orang sehat ya. Nah, kontrolnya ini kita kasih misalnya ekstrak daun manggis dengan dosis A misalnya ya. Jadi ini kita tulis dulu kelompok kontrol ya. Kemudian patient 1, kita tulis dulu patient 2 ya, ini juga bisa di-copy ya. Ya, atau bisa kita double klik. Nah, ini juga bisa seperti ini. 3 enter, 4 enter. Ya, contoh misalnya ya. Oke. Ya. Lah, row 1, 2, 3, 4, 5 ini pengulangannya ya. Misalnya yang kita masukkan adalah ekspresi interferon ya, yang diukur misalnya ELISA ya misalnya.
Katakanlah kontrolnya eh, ini misalnya nanogram per mililiter lah misalnya, kita nggak tahu ya. Katakanlah untuk kontrolnya ini ekspresi interferonnya cuma 20, kemudian 19, kemudian 18, 21 ya, sampai 5 kali misalnya 22 misalnya. Lalu pasien satu ya ini kita kasih daun ekstrak daun manggis juga misalnya dikonsumsi misalnya ya dengan dosis tertentu setelah diukur ini eh, apa sel darah putihnya ekspresi interferonnya misalnya ini ada 25, terus kemudian 23, 26, 25 lagi, terus kemudian mungkin ada outlier 20 ya boleh. Terus ini pasien 2 katakanlah 27, 26, 25, 24, 27 ya. Terus pasien 3 misalnya 29, 28, 27, 26, ini 25 ya. Kita pasien aja ya, biar nggak panjang-panjang. Nah, oke. Data seperti ini juga bisa dosis ya. Misalnya tikus ya, tikusnya kan homogen ya. Tikus tapi bedanya dosis yang beda dosisnya. Misalnya ini dosis berapa? 5 miligram, dosis 10 miligram, dosis 20 miligram dan sebagainya. Nah, kita sudah masukkan seperti ini ya. Lalu kita akan melakukan analisa ya. Jadi kita klik di sini ada kolom analisis ya. Nah, kita pilih kalau misalnya kita membandingkan uji beda antara lebih dari 2 kelompok, tentu kita pakai one way ANOVA ya. Kalau misalnya hanya 2 kelompok ya dites ya. Ini basic ya. Oke, ini sudah klik semua ya. Kalau misalnya kita mau ulangi ya bisa ya, tapi kita enggak ya, kita mau bandingkan semua. Lalu kita oke. Nah, di sini kita tidak pairing ya karena datanya tidak sama ya dari satu pengulangan ke pengulangan yang lain. Kita use one way ANOVA, use ordinary ya. Kalau kita mau multiple comparison bisa, jadi kita compare. Kalau multiple comparison itu kita compare juga dari kelompok ke grup ya. Kontrolnya adalah A ya, kolom A. Lalu kita oke. Nah, dari sini dari uji beda ini ketahuan ya bahwa memang terdapat perbedaan data yang secara signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok yang lain. Itu yang satu yang harus kalian tahu ya. Sini ada R-nya segini 0,7 ya. Nah, lalu multiple comparison-nya itu untuk membandingkan kontrol dengan masing-masing pasien atau masing-masing dosis kalau misalnya dosis. Jadi yang paling tinggi signifikansinya ya ini ya 4 ya. Jadi ini ada 2, 3, 4 ini bedanya apa sih? Biasanya kalau misalnya antara 0,05 sampai 0,01 ya bintangnya 1. Di bawah 0,1 sampai 0,001 itu bintangnya 2. Kalau di bawah 0,001 sampai 0,0001 bintangnya 3. Kalau kurang dari 0,0001 ya berarti 1, 2, 3, 4 seper 10.000 ya bintangnya 4 ya sangat signifikan ya. Jadi ini yang akan kita copy, kita masukkan ke hasil ya, hasil di bab hasil kita. Lalu selanjutnya bagaimana cara menunjukkan gambarnya atau membuat gambarnya. Nah, ini di sini ada graph data. Nah, di sini kita bisa memilih ya, kita mau gambarnya kayak gimana. Yang kayak dot seperti ini atau box ya seperti ini ya, atau yang muncul rata-rata dan standar deviasinya atau errornya ya. Nah, mau yang mana ya terserah ya, kalian pilih sendiri sesuai dengan eh, referensi ya yang sudah kalian baca. Kira-kira kalau penelitian yang seperti ini itu biasanya gambarnya seperti apa sih ya? Seperti itu aja yang paling gampang ya kalau buat mahasiswa. Oke, lalu ini kita bisa pilih antara min dengan standar deviasi atau dengan standar error margin ya.
Yang umumnya pakai ini ya, kalau untuk mahasiswa. Lalu ya seperti ini gambarnya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa atur ya, misalnya kita mau perbesar, bisa kita mau tinggi, bisa macam-macam ya. Saya tidak akan mengeksplor ya. Ini bisa tinggal kita double klik, nanti ada pilihan-pilihannya ya. Automatically determine the range and interval. Jadi tadi yang antara desimalnya berapa itu dipilih otomatis. Atau misalnya kalau enggak ya minimum berapa, maksimum berapa tadi gimana ini? 40 ya. Jadi maksimum 40, minimum 0 benar. Nah, ini intervalnya bisa misalnya tiap 5 desimal. Ini juga bisa. Oke. Nah, ini kan 5, 10, 15, 20 gitu ya. Oh, ini ketinggian nih. Ketinggian ya. Kita buat 30 aja. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini juga bisa. Ini datanya kita naikkan dulu. Nah, ini apa misalnya? Ini sampel. Kita bisa buat sampel. Ini interferon ya. Interferon gamma. Kita masukkan ininya nanogram per mililiter misalnya. Oke. Apalagi. Ini juga bisa kita ganti gambarnya. Ah, hijau. Ini misalnya merah aja ya. Merah itu berani soalnya. Oke. Opacity-nya kita bedakan ya nanti. Opacity. Oh, jangan opacity. Udah merah aja. Nah, ini aja pattern-nya. Kita kasih pattern. Ya nanti beda antara satu dengan yang lain. Oke, ini pattern. Color-nya remaja 9. Oke. Nah, ini sama. Kita kasih merah juga. Nah, merahnya kok nggak sampai. Taruh sini. Ya, nanti sama. Oke, patternnya jangan sampai sama. Oke, ini lagi terakhir. Merah. Saya kasih pattern. Pak. Nah, ini batu bata ini. Jangan ini biru hitam aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa set ya ukuran dan sebagainya. Nanti tinggal double klik di bagian mana-mana nanti akan keluar ya. Ya tinggal dieksplor sendiri ya. Ada juga tutorialnya di YouTube, tapi saya nggak akan membahas karena terlalu teknis ya. Ini kita ganti misalnya ekspresi interferon gamma pada di limfosit B. Nah, seperti ini ya. Udah jadi ya. Oh ya, untuk signifikansinya kita bisa ini klik ya draw. Ini ada gambar bintang ya. Ini kita bisa pilih automatic atau manual. Kita klik automatic dulu. Hasilnya akan seperti ini. Ini kita pindah. Naikkan ya. Jadi kalau otomatis seperti ini ya. Kalau kalian nggak mau yang otomatis ini, yang seperti ini jelek ya. Kalau misalnya kalian anggap jelek, kita bisa manual. Manual ya kita remove dulu. Nah, manual misalnya ini aja klik. Kita mau antara ini dengan ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita tadi berapa tadi? Bintangnya 2 kayaknya. Nah, kalau ini harus harus manual ya, nggak bisa otomatis ya. Seperti ini ya. Oh, kita hapus aja ya. Kita buat otomatis aja. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai ya gambarnya kita puas misalnya. Lalu kita akan kirim untuk kita taruh di skripsi atau manuskrip kita. Tinggal pilih ini ekspor ya. Klik. Nah, nanti ada pilihan ya. PDF ya. Tapi kan kita mau masukin ke manuskrip kan, jadi jangan PDF.
Kita ambil yang kalau di manuskrip sebaiknya kita pakai TIFF ini ya. TIFF atau PNG, tapi biasanya kita pakai TIFF. Resolusinya bisa kita atur mau yang gede, tapi ini cukup 300, jangan terlalu besar. Oke, kita taruh di desktop aja. Nah, desktop. Oke, desktop ya. Export. Nah, sudah kita copy ya. Kita buka Word. Nah, tinggal misalnya kita ada ini ya. Ini misalnya apa? Paragraf, enter, Ctrl V. Nah, masuk ya. Masuk, tinggal kita taruh bawah figur 1 titik ekspresi interferon gamma setelah induksi ya, nah, induksi dengan ekstrak daun manggis. Ya, seperti itu ya. Jadi saya kira gampang sekali ya. Ini juga bisa kita atur-atur ya. Kita Nah, dan ini transparan ya, karena TIFF ya, TIFF atau PNG itu akan transparan. Nah, daripada kalian pakai Excel buat kayak gini kan, mending pakai ini, lebih mudah ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam penelitian dan risetnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.